ketika usulan masa jabatan 9 tahun ini hanya berdasarkan atau bagian dari upaya untuk manajemen konflik pasca pilkades ini terlalu rapuh gitu ya. Bahkan memang dengan momentum sekarang ini kami bisa melihat bahwa ini memang ada pertukaran kepentingan aja dari para kepala desa dengan para politisi. Jadi mohon maaf aja ini Pak Doli kalau misalnya publik menilai seperti itu gitu ya. Karena memang dari sisi momentumnya pas. Kemudian yang kedua, terkait dengan hubungan antara pemerintah desa dengan supradesa, ini yang menurut kami selama ini Pak Doli, Pak Menteri gitu ya, itu belum mendapatkan banyak perhatian gitu ya. Bagaimana peran peran pemerintah kabupaten, terutama inspektorat dan dinas terkait dengan pemberdayaan desa itu belum diatur dengan baik, terutama dalam hubungan dengan undang-undang Pemda. Gitu ya. Padahal pemerintah kabupaten terutama gitu mendasarkan pembinaan pengawasannya itu di undang-undang Pemda bukan di undang-undang desa. Dan menurut kami kalau kita dalam konteks merevisi undang-undang desa ini terutama untuk mengejar ketahanan ekonomi, sosial dan juga lingkungan, dua hal itu yang perlu dilihat, good governance di sisi perencanaan penganggaran dan kebijakan, dan yang kedua adalah hubungan antara desa dengan supradesa ini. Kemudian yang terakhir, kalau kita bicara merevisi, kami merekomendasikan kalau kita mau berpikir lebih tenang dan bebas dari kepentingan politik atau yang transaksional tadi itu dilakukan setelah tahun 2025 ini Pak Menteri. Oke. Ya. Pak Menteri silakan ditanggapi Pak Menteri, harusnya dilakukan setelah 2024 lah paling nggak ya? Ya, jadi ini kan masih dinamis memang, masih sangat dinamis. Kita juga sedang melakukan pendalaman atas tadi saya sampaikan atas berbagai hal yang seharusnya disesuaikan dengan kondisi objektif. Betul yang disampaikan Mas Arman tadi, percepatan pembangunan di desa luar biasa. 2024 seharusnya target capaian desa mandiri itu 5.000. Tapi 2022 ini sudah mencapai 6.300. Itu artinya ada percepatan yang memang luar biasa. Kemudian dari BPS kemarin kondisi COVID pun di desa secara rata-rata itu justru dari kemiskinannya mengalami penurunan meskipun 0,3. Juga di bidang kesenjangan, gini rasionya juga mengalami penurunan dibanding perkotaan. Meskipun jumlah warga miskin, persentase kemiskinan di desa memang lebih tinggi daripada kemiskinan di kota. Karena memang penduduk Indonesia itu yang berdomisili di desa itu 74%. Kewilayahan di bawah pemerintahan desa itu sampai 91%. Sehingga ketika ini diakumulasi kebijakan pembangunan desa itu berkontribusi pada 84% bagi pembangunan Indonesia. Itulah makanya kita kemudian menyusun arah kebijakan pembangunan desa yang lebih konkret operasional dengan merujuk Perpres 59/2017 percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Di sana jelas sekali menuju terwujudnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa sampai yang ke-17 dan kita tambah lagi dengan goals yang ke-18 yaitu kelembagaan desa dinamis, budaya desa adaptif. Artinya pembangunan desa kapanpun tidak boleh tercerabut dari akar budaya yang ada di desa. Itu yang kemudian sekarang terus kita konsolidasi agar seluruh warga masyarakat dan utamanya perangkat desa, pemerintah desa mengkonsolidasi jelas APBDes-nya itu jelas. Ini APBDes tahun ini dibawa kemana. Berikutnya yang juga perlu saya tekankan bahwa transparansi di dalam pemerintahan yang di level kita itu amat sangat transparan. Mulai dari rencana kerja pembangunan desa, penyusunan APBDes, tidak hanya melibatkan BPD. Kalau di kabupaten kan hanya melibatkan DPRD dan eksekutif. Kalau di desa melibatkan warga miskin, kelompok marginal, tokoh dan seterusnya. Kemudian setelah APBDes selesai, masih di tempat-tempat strategis sehingga seluruh warga masyarakat bisa melihat kondisi konstruksi APBDes dalam setiap tahun anggaran. Baik Pak Menteri, izin saya potong. Saya ke Pak Doli, singkat saja Pak Doli. Jadi ketika kajian yang dilakukan DPR itu sudah selesai dan kemudian hasilnya adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa, bagaimana memisahkan ini yang sekarang jadi asumsinya sebagai alat transaksi politik? Singkat saja. Ya, saya kira memang sebaiknya karena ini sudah mencuat jadi isu dan konsumsi politik ya. Semua orang sudah mulai ikut nimbrung ya. Sekarang ada undangan di
di Asosiasi Kepala Desa di Jawa Timur itu mengundang salah seorang sekjen partai politik untuk mendiskusikan soal kemungkinan perpanjangan masa jabatan ini. Nah, karena sudah terlanjur sampai ke sana, saya kira memang supaya lebih tenang, lebih objektif, ya, kajiannya cukup lama, ya mungkin kita akan lebih baik melakukan revisi ini setelah pemilu. Setelah pemilu ya, supaya kemudian terlepaskan dari dugaan-dugaan ini syarat dengan kepentingan politik. Dan biarkanlah bapak-bapak dan ibu-ibu kepala desa itu tenang ya melakukan tugasnya. Karena begini, awalnya sebetulnya ya yang datang di Komisi 2 itu mereka meminta ada sekitar 700 ya desa yang itu nanti akan berakhir masa jabatannya menjelang pemilu. Baik. Nah, itu akan diperpanjang. Mereka ingin supaya ini ada kebijakan dari pemerintah supaya tahun politik ini juga tidak mengganggu kinerja pemerintahan di desa. Nah, awalnya itu sebenarnya. Nah, saya nggak tahu tiba-tiba kok kemudian bergeser hanya ke masalah masa jabatan 9 tahun. Oke, terima kasih Menteri Desa PDTT Halim Iskandar. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih juga Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia. Terima kasih juga Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah atau KPPOD Arman Suparman telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.